Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang leasing. Apakah teman-teman dah tahu tentang leasing? Jika belum, baiklah saya akan menjelaskan tentang leasing. Leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria: yang pertama, pembiayaan perusahaan; yang kedua, pembayaran sewa dilakukan secara berkala; 3, penyediaan barang modal; yang keempat, disertai dengan hak pilih atau hak opsi; yang kelima, adanya nilai sisa yang disepakati. Dalam pengertian lain, leasing juga dapat diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana lessor pihak yang menyewakan yang sering merupakan perusahaan leasing. Menyewakan suatu perangkat alat perusahaan, mesin-mesin termasuk servis, pemeliharaan, dan lain-lain kepada lessee atau penyewa untuk jangka waktu tertentu. Dilihat dari sudut pandang pembangunan ekonomi, leasing adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat serta menginvestasikan kembali keadaan sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Dari uraian tersebut, leasing dapat dilihat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Yang pertama, lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Yang kedua, lessee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antar lessor dengan lessee. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Produk dan mekanisme pelaksanaan leasing. Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Yang kedua, setelah lessee mengisi formulir permohonan leasing, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee atau lama kontrak pembayaran sewa leasing. Setelah ini, maka kontrak leasing dapat ditandatangani. Yang keempat, pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dileasing dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak leasing antara lessor dan perusahaan asuransi. Terjalin perjanjian kontrak utama. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Yang keenam, supplier dapat mengirimkan peralatan yang dileasing ke lokasi lessee untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Ketujuh, lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan tanda terima yang terima dari lessee, bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Yang ke-8, lessor membayar harga peralatan yang dileasing kepada supplier. Yang ke-9, lessee membayar sewa leasing secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak leasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wiki Oleh Fitri. NIM 1930 1144
akan menjelaskan sedikit materi kelompok kami mengenai perusahaan leasing. Yang ingin saya jelaskan yaitu produk dan mekanisme pelaksanaan leasing. Produk atau jenis leasing dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu capital lease atau financing lease, atau bisa disebut dengan sewa modal atau sewa pembiayaan. Sesuai dengan namanya, maka lease jenis ini adalah leasing dalam bentuk barang modal. Capitalis lease melayani konsumen yang membutuhkan barang modal usaha tapi tidak memiliki sejenis uang untuk membelinya secara cash. Yang kedua yaitu kapitalis dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama direct lease atau sewa langsung adalah bentuk leasing di mana perusahaan leasing menyediakan langsung barang modal yang diinginkan konsumen. Dengan kata lain, lessor membeli barang atas permintaan lease dan akan dipergunakan oleh lease. Yang kedua yaitu sell and lease back. Dalam bahasa Indonesia, leasing ini diterjemahkan dengan jual kemudian sewa kembali. Leasing jenis ini banyak dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu produk yang kedua yaitu operational lease atau sewa operasi. Leasing jenis ini adalah leasing yang dipahami sebagai sewa menyewa biasa, di mana di akhir masa sewa, barang sewaan harus dikembalikan pada pemilik sewa. Yang ketiga, sales type lease atau disebut dengan sewa tipe penjualan. Leasing jenis ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang modalnya sendiri. Biasanya perusahaan leasing melakukan program leasingnya dengan menawarkan produk-produknya dalam bentuk katalog. Yang keempat yaitu leverage lease atau sewa guna usaha. Modal leasing jenis leverage ini adalah perusahaan leasing tidak memiliki barang modal sendiri dengan dananya. Namun, perusahaan leasing bekerja sama dengan supplier barang-barang modalnya dengan bentuk penyerahan modal. Bisa disebut dengan 50-50 antara perusahaan leasing dengan suppliernya. Terus yang kelima yaitu cross border lease. Leasing jenis ini dipakai untuk leasing yang melibatkan negara lain atau dikenal dengan nama leasing antar negara. Baik, kita masuk ke baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan perusahaan leasing. Perkembangan leasing di Indonesia terjadi pada munculnya pada tahun 1973 dan mulai diatur pada tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, perusahaan leasing di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan leasing yang ada di Indonesia, yang mana awalnya hanya 3 buah perusahaan pada tahun 1975 dan akhirnya menjadi 17 perusahaan pada tahun 1982. Kemudian meningkat menjadi 47 perusahaan pada tahun 1984 dan menjadi 83 perusahaan pada tahun 1987 dan akhirnya pada tahun 1990 menjadi 112 perusahaan. Pada tahun 1991 telah terjadi peleburan dalam tubuh perusahaan leasing karena adanya pengetatan uang sehingga kredit-kredit yang telah ditandatangani terpaksa ditunda, apalagi didukung adanya kenaikan suku bunga.
Maka perusahaan leasing agar dapat memperoleh kredit baik dari dalam ataupun luar negeri untuk membiayai perusahaannya, maka mereka melakukan penggabungan perusahaan. Sehingga sampai saat ini masih terjadi peleburan-peleburan perusahaan leasing agar menjadi lebih besar. Tampaknya perusahaan leasing mengalami kemajuan pesat dengan semakin besarnya perusahaan leasing. Akan tetapi dari sisi lain merupakan kendala bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ingin mengambil manfaat sumber pembiayaan dari perusahaan leasing. Dengan semakin besarnya perusahaan leasing memungkinkan ruang geraknya lebih maju dan mulai mengarah pada pasar luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Pratama, NIM 1930 40 11 21 akan menyampaikan lanjutan pembahasan dari teman saya sebelumnya tentang tinjauan syariah terhadap leasing di Indonesia. Kajian leasing dalam hukum Islam identik dengan kajian ijarah, khususnya capital lease dan operator lease. Selanjutnya, operator lease dikenal dengan sewa menyewa, biasa dalam istilah muamalah disebut dengan ijarah murni, yaitu sewa menyewa biasa. Hukum pelaksanaannya dapat dibolehkan, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya, financing leasing. Fakta yang menunjukkan keharamannya. Dalam leasing ada penggabungan dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli menjadi satu akad. Padahal syarak telah melarang penggabungan akad tersebut atau akad menjadi satu. Selanjutnya yaitu dalam akad leasing biasanya terdapat bunga. Masa harga sewa yang dibayar per bulan oleh lease bisa jadi dengan jumlah tetap atau tanpa bunga. Namun bisa jadi harga sewanya berubah sesuai suku bunga pinjaman. Maka leasing dengan bunga ini diharamkan. Selanjutnya, dalam akad leasing terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjamin barang yang menjadi objek jual beli. Jadi kesimpulannya adalah leasing dengan hak opsi atau financing leasing sifatnya diharamkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.